Perkenalkan, nama saya Elin Kurnia, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, dengan peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari metodologi penelitian kuantitatif dengan judul Faktor yang mempengaruhi keefektifan pelayanan promosi kesehatan pernikahan dini pada remaja di desa X. Tentunya pada penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3 gimana proses dan alur apa saja yang dilewati, tahap-tahap yang dilewati pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan, tentunya kita akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, dan manfaat dari penelitian kuantitatif tersebut. Lalu, masuk kepada poin utama dari bab 1, yaitu pertama, latar belakang. Pada latar belakang, dari judul yang saya ambil, yaitu berisi tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi, perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Tentunya, secara global, praktik perkawinan ini terus menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21% perempuan muda melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 10 tahun lalu yang angkanya mencapai 25%. Why? Kenapa dia bisa menurun sebegitu drastisnya? Dan itu yang akan kita lihat, keefektifan pelayanan promosi kesehatan pernikahan dini. Lalu kita masuk pada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa yang menyebabkan keefektifan promosi pelayanan kesehatan pernikahan dini di desa X. Lalu kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dan kita masuk pada berikutnya, yaitu manfaat dari penelitian ini. Nah, sebenarnya ada 3 manfaat, tapi saya lupa mencantumkan, jadi saya memaparkan hanya 2 manfaat dari penelitian ini, yaitu pertama bagi instansi, lalu yang kedua bagi peneliti. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Apa aja sih yang ada di dalam tinjauan pustaka dari judul yang sudah saya ambil? Yang pertama itu tentunya pertama itu definisi dari promosi kesehatan. Lalu yang kedua ada definisi dari pernikahan dini, definisi dampak pernikahan dini, dan yang keempat ada layanan kesehatan, yang kelima ada kepuasan pasien, dan yang keenam itu ada tinjauan variabel yang diteliti. Untuk selanjutnya, yang ketujuh itu ada penelitian terdahulu, dan yang kedelapan ada kerangka konsep dan juga hipotesis penelitian. Jadi teman-teman juga bisa melihat contoh skripsi dari teman-teman terdahulu atau peneliti terdahulu dari jurnal yang bisa kita temukan di mana saja melalui penelitian terdahulu dan juga kerangka konsepnya hingga hipotesis penelitian tersebut. Oke, baik, kita bahas bab 3 dari metode penelitian ini. Jadi, pada metodologi penelitian kuantitatif, bab 3-nya itu cukup berbeda dari penelitian kualitatif. Ada beberapa hal yang saya paparkan, yang saya jelaskan di dalam bab 3 ini. Yang pertama ada jenis penelitian yang saya gunakan, terus ada populasi dan sampel, lalu ada tempat dan waktunya, dan yang keempat ada instrumen pengumpulan datanya, teknik analisis data, dan yang terakhir itu ada definisi operasionalnya. Jadi teman-teman sesuaikan, misalnya jenis penelitian itu penelitian kuantitatif atau kualitatif, ya tentunya kuantitatif. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini kalian teman-teman tentukan kira-kira populasinya itu siapa dan sampelnya itu siapa, atau masyarakat mungkin contohnya sampelnya, lalu populasinya itu petugas kesehatan, seperti itu. Lalu tempat dan waktu. Tempat dan waktunya itu teman-teman sesuaikan di mana tempat penelitian yang akan teman-teman teliti. Lalu yang keempat ada instrumen pengumpulan datanya lagi,
instrumen pengumpulan data ini teman-teman sesuaikan juga, lihat juga referensi dari kakak tingkat ataupun peneliti terdahulu, instrumen apa sih yang cocok dengan penelitian yang teman-teman lakukan ini. Dan juga teknik sama dengan teknik analisis data, dan juga yang terakhir itu ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini ya mungkin keterkaitannya dengan yang terdapat pada bab 2 atau bab 1, sesuaikan ya. Jadi jangan sampai salah terlalu beda tujuan dari penelitian yang teman-teman lakukan ini. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah mau menonton channel ini, tayangan ini. Maaf kalau terdapat banyak kekurangan di dalam penyampaian dan presentasi yang saya lakukan pada hari ini. Sekian saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.